Selamat sore Pak Agung Riyadi dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program Stack untuk operasi push, pop, dan display menggunakan linked list dalam C# sebagai bagian dari UAS pada mata kuliah struktur data dan algoritma. Seperti yang kita ketahui, Stack adalah struktur data yang menerapkan prinsip LIFO atau last in first out, di mana elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Dalam implementasi ini, saya akan menggunakan linked list sebagai dasar penyimpanan data agar lebih fleksibel dibandingkan dengan array. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara operasi push untuk menambahkan elemen ke stack, operasi pop untuk menghapus elemen dari stack, dan display untuk menampilkan isi stack, serta bagaimana program ini diimplementasikan dalam bahasa C#. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar stack dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kode. Selanjutnya, kita buka dulu Visual Studio-nya. Kemudian kita create a new project. Kemudian kita pilih console apps karena kita mau menggunakan program C#. Kita tuliskan project name-nya. Saya di sini mengetikkan project name-nya dengan UAS SDA. Untuk lokasi penyimpanannya, saya tetap ada di penyimpanan disk C dengan subfolder C#. Lalu saya klik next, dan untuk framework saya menggunakan .NET versi 8.0. Kita tunggu dulu creating project-nya. Nah, di sini setelah kita masuk ke dalam lembar kerja program C# ini, kita pastikan dulu bahwa program ini benar-benar kosong code-nya, karena kita akan memasukkan using system. Using system ini digunakan untuk mengimpor pustaka sistem dasar untuk operasi input atau output. Kemudian kita juga harus menuliskan namespace lembar kerja ini. Namespace-nya saya buat misal UAS SDA. Namespace ini fungsinya untuk mendefinisikan untuk mengorganisir kodenya. Kemudian setelah namespace, kita baru bisa membuat kelas-kelas. Kelas pertama saya buat kelas node. Ini fungsinya untuk mempresentasikan satu elemen ke dalam stack. Kelas node. Nah, setelah ini saya membuka juga. Kemudian saya akan menuliskan public integer data. Code ini fungsinya untuk menyimpan nilai data pada node. Kemudian public node next. Ini gunanya untuk menyimpan referensi ke node berikutnya ke dalam stack. Kemudian kita juga harus membuat konstruktor yang fungsinya untuk membuat node baru dengan data tertentu. Kemudian kita tuliskan data sama dengan data. Ini untuk menyimpan data ke dalam node. Kemudian next.
sama dengan 0. Ini untuk mengatur referensi node berikutnya menjadi 0. Kemudian kita tutup konstruktornya. Setelah itu kita tutup kelas node-nya. Yang kedua, kita membuat kelas stack. Kelas stack ini fungsinya untuk mengimplementasikan operasi stack menggunakan linked list. Kita menggunakan perintah private node top. Ini digunakan untuk menyimpan referensi ke elemen teratas di dalam stacknya itu. Kemudian di dalam kelas stack kita juga perlu membuat konstruktor untuk menginisialisasi stack ke dalam keadaan kosong. Itu public stack Kemudian setelah selesai untuk ini, kita juga perlu membuat metode untuk menambahkan elemen ke dalam stack, yaitu push di dalam elemen stacknya sendiri. Kemudian kita buat node sama dengan new node sama dengan new node data. Ini untuk membuat node baru. Kemudian saya akan membuat juga new node dot next sama dengan top. Ini digunakan untuk menghubungkan node baru ke node sebelumnya. Kemudian top sama dengan new node. Ini digunakan untuk menjadikan node baru sebagai elemen teratas untuk menerapkan metode LIFO-nya, prinsip dari stack push ini. Kemudian menuliskan konsol readline kita kunci dulu, lalu push data onto the stack. Ini fungsinya untuk menampilkan pesan sukses. Kemudian pembuatan metode push di dalam stack selesai. Kita menuliskan metode stack kedua, yaitu pop. Void pop, public void pop. Gimana tulisannya nih? Public void pop
saya menuliskan if is empty dulu untuk mengecek apakah stuck dalam keadaan kosong. Kemudian membuat console readline untuk menampilkan stuck underflow. No element to pop. Nah, ini digunakan untuk menampilkan pesan error. Lalu return, kemudian console untuk mengecek apakah stuck kosongnya selesai. Kemudian kita buat console readline, kita kunci dulu. Top.data from the stuck. Ini digunakan untuk menampilkan elemen yang dihapus. Kemudian sama dengan top.next. Ini untuk mengatur elemen teratas menjadi node berikutnya. Kemudian sudah selesai untuk kelas stuck ini. Selanjutnya kita pakai metode display. Metode display juga kita tanya dulu untuk mengecek apakah stucknya dalam keadaan kosong. Kita pakai if is empty. Lalu kita buat console readline. Yang berisi stuck is empty. Stuck ini console readline ini untuk menampilkan pesan jika stucknya kosong. Kemudian return, selanjutnya kita buat node temp sama dengan top. Ini untuk menyalin referensi elemen teratas. Kemudian ada console readline, ini untuk menampilkan header daftar elemen stuck. Kemudian ada while temp tanda seru sama null. Nah, ini untuk melakukan iterasi selama masih ada node. Kemudian kita buka kurung lagi, kemudian menulis
tuliskan console write line data. Nah, ini digunakan untuk menampilkan nilai data di dalam notes. Lalu kita ketikkan lagi tem sama dengan tem dot next. Ini untuk berpindah ke note berikutnya. Kemudian kita tutup. Dan kita buat metode untuk mengecek apakah stuck di dalam keadaan kosong. Ini masih dalam kelas stuck. Ini menuliskan region top sama dengan 0. Ini untuk mengembalikan true jika stucknya ternyata dalam keadaan kosong. Kemudian kita membuat kelas yang ketiga, yaitu kelas program. Kelas program ini digunakan static void main. Static void main berisi console line untuk program stuck dengan linked list. Lalu tambahkan konsol lagi. Yang ini berisi operasi push, pop, dan display. Kemudian kita buat code stuck sama dengan new stuck. Kemudian ini untuk membuat objek stuck. Kemudian kita buat console write line lagi. Di sini kita tuliskan untuk menambahkan elemen ke dalam stuck. Saya akan menambahkan elemen stuck dot push. Elemen yang akan saya tambahkan itu elemen 60. Kemudian (70) 80. Setelah menambahkan elemen, kita ketikkan lagi console write line. Ini untuk menampilkan isi stuck.
Kemudian kita ketik stack display. Dengan kita ketikkan stack display ini, nanti akan tertampil seluruh elemen ke dalam stack. Kemudian ketik lagi console write line untuk menghapus elemen dari stack. Kita menghapus elemen dari stack ini kita menggunakan stack.pop, lalu kita buat konsol lagi. Ini untuk menampilkan isi stack setelah pop. Kemudian tulis lagi stack.display. Ini untuk menampilkan elemen setelah satu elemen dihapus. Kemudian kita tutup static void main-nya, kita tutup kelas programnya, dan sebentar. Dan terakhir kita tutup namespace-nya. Lalu kita coba jalankan programnya. Ya, programnya berhasil dijalankan ya. Tadi yang kita tulis di static void main ini ada di sini. Ini console write line-nya untuk program stack dengan linked list, terus operasi push, pop, dan display, dan lain-lainnya yang tertulis di sini. Ini adalah dari code yang ada di kelas program. Ya, demikian presentasi saya mengenai implementasi stack dengan operasi push, pop, dan display menggunakan linked list dalam bahasa C#. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa penggunaan linked list pada stack memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data tanpa batasan ukuran tetap seperti pada array. Dengan prinsip last in first out atau LIFO, struktur data stack sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti manajemen undo, redo, pemrosesan ekspresi matematika, dan penelusuran rekursif. Terima kasih, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat.